Untuk memahami proses pergerakan molekul melintasi membran plasma, maka ada beberapa konsep yang harus dipahami terlebih dahulu. Konsep yang pertama adalah konsep tentang difusi. Difusi sendiri adalah proses perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau ini adalah satu kompartemen yang disekat oleh sekat yang memiliki pori, di mana pori tersebut bisa dilewati oleh molekul pelarut dan molekul terlarut. Maka kalau molekul terlarut ditambahkan pada salah satu sisi kompartemen, maka kalau dibiarkan, molekul terlarut ini akan berpindah ke kompartemen yang ada di sebelahnya. Perpindahan tersebut akan terhenti ketika konsentrasi molekul terlarut pada kedua kompartemen yang berbatasan tadi mencapai keseimbangan. Jadi kalau sudah terjadi equilibrium, maka proses pergerakan molekul terlarut ini akan terhenti. Kalaupun terjadi pergerakan molekul terlarut ke salah satu arah, maka proses pergerakan molekul terlarut ke arah sebaliknya juga akan terjadi dengan kecepatan yang sama. Nah, ini yang disebut dengan difusi. Sama halnya kalau di dalam ruangan, di salah satu sudutnya kita semprotkan parfum misalnya, maka beberapa saat kemudian partikel-partikel parfum yang konsentrasinya tinggi di sudut ruangan yang disemprotkan parfum tadi akan menyebar ke seluruh ruangan sampai partikel-partikel parfum itu tersebar merata di dalam ruangan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan difusi. Jadi dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, karena proses pergerakan molekul tadi tidak membutuhkan energi, maka difusi ini disebut tergolong ke dalam transport pasif. Nah, hal yang lain yang perlu dipahami adalah konsep tentang osmosis. Osmosis sendiri terjadi ketika dua kompartemen yang konsentrasinya berbeda dipisahkan oleh sekat yang hanya bisa dilewati oleh molekul pelarut saja. Jadi kalau ini adalah dua kompartemen yang berbeda, konsentrasi zat terlarutnya, sementara kemudian keduanya dibatasi oleh sekat yang hanya bisa dilewati oleh molekul pelarutnya saja atau airnya saja, maka yang berpindah bukan zat terlarutnya, tapi pelarutnya, dalam hal ini airnya. Air akan berpindah dari kompartemen yang konsentrasi zat terlarutnya rendah menuju ke kompartemen yang zat terlarutnya tinggi. Nah, hingga terjadi keseimbangan atau equilibrium. Sama dengan difusi, proses ini juga tidak membutuhkan energi. Karena tidak membutuhkan energi, maka osmosis juga tergolong ke dalam kelompok pasif transport. Nah, bagaimana dengan membran plasma? Karena membran plasma itu membatasi sel dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kemudian membran plasma berfungsi memisahkan sel dengan lingkungannya, maka pertanyaannya, apakah membran plasma itu tidak bisa ditembus oleh substansi-substansi tertentu? Karena kalau ini adalah sel yang hidup, maka sel ini membutuhkan
energi untuk menghidupkan mesin-mesin metabolismenya. Nanti kemudian supaya mesin-mesin metabolisme itu bisa berfungsi, maka dibutuhkan energi. Energi itu berasal dari bahan makanan. Nah, bahan makanan artinya bahan makanan yang ada di luar sel harus masuk ke dalam sel supaya energinya bisa diambil dan digunakan untuk menghidupkan mesin-mesin metabolisme sel. Jadi karbohidrat misalnya, kemudian protein, lipida, dan seterusnya harus masuk ke dalam sel. Artinya dia harus menembus membran plasma ini. Demikian juga dengan sampah-sampah metabolisme yang terbentuk dari hasil proses metabolisme di dalam sel harus meninggalkan sel. Artinya kalau harus meninggalkan sel, dia harus mampu menembus membran plasma ini. Jadi sampah-sampah metabolisme seperti misalnya amoniak yang merupakan sisa metabolisme dari protein, termasuk garam-garam mineral, karbon dioksida, bahkan termasuk air yang berlebih jumlahnya di dalam sel harus meninggalkan sel. Kalau harus meninggalkan sel, dia harus menembus membran plasma ini. Beberapa sel seperti misalnya sel kelenjar enzim, sel kelenjar hormon itu menghasilkan produk-produk. Nah, produk tersebut biasanya digunakan oleh sel yang ada di luarnya. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar itu harus meninggalkan sel. Nah, supaya bisa meninggalkan sel, dia harus bisa menembus membran plasma ini. Nah, kalau kita bicara tentang proses difusi melalui bilayer lipid yang membangun membran plasma ini, maka ada beberapa molekul yang bisa menembus bilayer lipid ini dengan bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa molekul-molekul yang bersifat hidrofobik seperti lemak dan lipida itu mampu menembus dui lapis lipid membran plasma ini dengan bebas. Nanti ada beberapa molekul lain seperti misalnya gula asam amino termasuk H2O yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin-mesin metabolisme sel harus masuk ke dalam sel, tapi dia tidak bebas menembus membran plasma ini. Beberapa sampah metabolisme seperti misalnya amoniak yang merupakan sampah metabolisme dari protein harus meninggalkan sel. Tapi molekul-molekul ini tidak mampu menembus membran plasma dengan bebas seperti halnya yang terjadi pada lipida. Jadi molekul-molekul yang tidak mampu menembus membran plasma dengan mudah, termasuk diantaranya adalah molekul-molekul polar seperti misalnya air, tidak mampu menembus membran plasma dengan bebas. Ion-ion H+, kemudian K+, NaCl, Na+Cl-, amoniak itu adalah ion yang juga tidak mampu menembus membran plasma dengan bebas. Meskipun ukurannya kecil, tapi karena dia bermuatan, maka ion-ion ini tidak mampu menembus membran plasma dengan bebas. Oleh karena itu, molekul-molekul tertentu yang tidak bisa melintasi membran plasma dengan bebas, itu membutuhkan mekanisme tertentu supaya molekul-molekul tersebut itu mampu melintas membran plasma. Termasuk molekul-molekul yang berukuran besar, seperti misalnya tepung yang merupakan polimer dari monosakarida, termasuk protein yang merupakan polimer dari asam-asam amino, membutuhkan mekanisme tertentu agar dia bisa melintasi membran plasma ini.
Nah, biasanya molekul-molekul yang tidak mampu menembus membran plasma dengan bebas membutuhkan bantuan protein integral atau protein transmembran yang ada pada membran plasma. Nanti ada protein yang berbentuk seperti channel, di tengahnya ada saluran yang menjadi tempat lewatnya molekul yang diangkutnya. Kemudian ada juga protein integral atau protein transmembran yang berbentuk seperti pompa. Jadi adalah protein pompa, ada protein channel. Protein pompa dan protein channel ini yang berfungsi untuk memfasilitasi proses pengangkutan molekul-molekul tertentu melintasi membran plasma. Oleh karena itu kemudian membran plasma bersifat semi permeable. Ada molekul-molekul tertentu yang bisa melintas dengan bebas, ada molekul-molekul tertentu yang harus dibantu proses pelintasannya dengan menggunakan protein. Bisa berupa protein channel atau bisa berupa protein pompa yang ada pada membran plasma ini. Nanti kalau dia berupa protein channel, maka protein channel tertentu hanya mampu melewatkan molekul-molekul tertentu saja. Tidak semua molekul bisa menjadi tempat lewatnya. Jadi nanti protein channel spesifik akan mengangkut molekul spesifik juga. Nah, gula misalnya atau glukosa, taruhlah. Nah, proses pengangkutannya melintasi membran sel menggunakan protein pompa. Asam amino juga seperti itu. Proses pengangkutannya menggunakan protein pompa. H2O sendiri justru menggunakan protein channel sebagai molekul yang membantu prosesnya untuk melintasi membran plasma. Garam, K+, H+, Na+, Cl- itu membutuhkan protein pompa. Amoniak juga seperti itu, menggunakan protein pompa untuk melintasi membran plasma. Jadi proses perlintasan molekul-molekul melintasi membran sel bisa menggunakan protein pompa, bisa menggunakan protein channel. Nah, kalau molekul yang melintasi membran plasma menggunakan channel, kemudian dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka proses pengangkutan ini disebut dengan difusi terbantu. Terbantu karena proses pengangkutannya menggunakan bantuan protein channel. Arah pergerakan molekulnya tetap dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Masih difusi sebenarnya, tapi karena proses difusinya dibantu oleh protein ini, maka disebut dengan difusi berbantu. Contoh misalnya adalah proses bergeraknya molekul H2O dari satu sisi membran ke sisi membran yang lain menuruni gradien konsentrasi. Karena menggunakan protein channel yang disebut dengan aquaporin, maka proses pengangkutan molekul air melintasi membran plasma ini disebut dengan difusi terbantu atau difusi berbantu, dibantu oleh protein channel ini. Nah, karena menuruni gradien konsentrasi, bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka tidak dibutuhkan energi. Karena tidak dibutuhkan energi, maka difusi terbantu juga tergolong ke dalam
pengangkutan pasif, pasif transport. Nah, ada beberapa molekul tertentu yang proses pergerakannya melawan gradien konsentrasi. Jadi dia bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, karena bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, maka dibutuhkan energi. Nah, kebutuhan energi tersebut yang menyebabkan proses pengangkutan ini tergolong ke dalam transport aktif. Nah, protein yang berfungsi untuk mengangkut molekul-molekul yang melawan gradien konsentrasi ini adalah protein pompa, bukan protein channel. Nah, proses kerjanya terjadi akibat terjadinya perubahan bentuk konformasi 3-dimensional protein transporternya. Jadi arah pergerakan molekulnya ini melawan gradien. Dia bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Beberapa jenis garam-garam mineral, ion-ion itu dipaksa bergerak melawan gradien konsentrasinya. Na+, K+ itu dipaksa untuk bergerak melawan gradien konsentrasinya. Oleh karena itu, proses pergerakan ion, proses pengangkutan ion melintasi membran plasma itu membutuhkan energi. Energinya menggunakan ATP sebagai sumbernya. Jadi ATP akan pecah menjadi ADP dan pirofosfat. Nanti energi yang keluar dari putusnya ikatan tersebut akan digunakan untuk mengubah bentuk protein pompa ini supaya dia bisa mengangkut molekul tadi melintasi membran plasma melawan gradien konsentrasi. Ini contoh transport aktif. Jadi dia bisa menggunakan protein pompa yang disebut dengan antiport. Jadi protein antiport yang bekerja untuk mengangkut molekul ini itu terjadi secara berpasangan. Jadi molekul yang diangkutnya itu berpasangan. Di contoh ini misalnya asam amino tertentu diangkut dengan bantuan ion natrium. Jadi nanti protein antiport ini akan mengangkut asam amino berlawanan arah dengan arah pengangkutan ion Na+ ini. Jadi kalau Na+-nya masuk ke dalam sel, maka asam aminonya meninggalkan sel. 2 molekul Na+ ditukar dengan 1 molekul asam amino. Nah, karena arah pergerakan kedua substansi ini berlawanan, maka proses pengangkutannya disebut dengan pengangkutan berlawanan arah. Protein yang berfungsi mengerjakan ini disebut dengan antiporter. Karena melawan gradien, asam amino bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi, maka dibutuhkan energi. Energi itu yang menyebabkan pengangkutan berpasangan ini disebut dengan transport aktif. Nanti ada beberapa protein transporter yang proses pengangkutan berpasangannya tidak berlawanan arah, tapi dia arahnya sama. Kalau ada asam amino tertentu yang diangkut bersamaan dengan pengangkutan ion Na+ dan arahnya sama, maka
maka proses pengangkutannya disebut dengan simport. Protein yang berfungsi mengangkutnya disebut dengan protein simporter. Nanti asam amino yang ada di sini akan terikat di site ini, di site protein simporter ini. Nanti kemudian dua ion Na+ akan melekat di site-nya sendiri, kemudian dia akan menutup. Setelah menutup, nanti ini terbuka pada sisi dalam sel, sehingga kemudian molekul asam amino dan Na+-nya masuk ke sisi dalam membran sel ini. Arah pergerakan molekulnya searah, sehingga disebut dengan simport. Protein yang berfungsi mengangkutnya disebut dengan protein simporter. Jadi ada antiporter, ada simporter. Jadi kalau mau disederhanakan, transport pasif itu ada yang difusi sederhana. Difusi sederhana biasanya terjadi pada molekul-molekul yang bersifat nonpolar, molekul-molekul yang bersifat hidrofobik, seperti misalnya lipida, itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tidak dibutuhkan energi dan tidak dibutuhkan bantuan protein tertentu, sehingga disebut dengan difusi sederhana. Difusi sederhana termasuk ke dalam kelompok transport pasif. Nah, ada proses difusi tidak berlangsung secara sederhana, karena proses difusi itu membutuhkan bantuan protein. Protein yang berfungsi membantunya adalah protein channel yang ada pada membran plasma. Nah, molekul-molekul yang diangkut dengan cara difusi terbantu ini termasuk molekul-molekul polar seperti misalnya H2O. Molekul-molekul yang bersifat hidrofilik juga biasanya diangkut dengan cara difusi terbantu menggunakan protein channel sebagai protein yang membantu proses difusi tersebut. Sama dengan difusi sederhana, arah pergerakan molekulnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, sementara transport aktif itu arah pergerakan molekulnya melawan gradien konsentrasi. Jadi dia bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Protein yang berfungsi mengerjakan transport aktif ini adalah protein pompa. Nah, karena melawan gradien konsentrasi, maka dibutuhkan ATP. Karena butuh ATP, maka ini dikelompokkan sebagai transport aktif, bukan transport pasif. Ya, kalau mau disimpulkan, proses pengangkutan melalui membran plasma terbagi menjadi transport pasif. Transport pasif ada dua jenis, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Arah pergerakannya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif itu arah pergerakan molekulnya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, proses ini membutuhkan energi yang berasal dari ATP. Nah, yang perlu pembahasan lebih jauh adalah proses pengangkutan molekul-molekul yang ukurannya besar. Karena molekul yang berukuran besar tidak dapat diangkut dengan cara biasa. Nah, proses pengangkutan molekul yang ukuran molekulnya besar, seperti misalnya protein, karbohidrat, dan seterusnya, itu biasanya menggunakan vesikula dan vakuola.
Nah, kalau arah pergerakan molekulnya dari luar sel ke dalam, sel, maka proses itu yang disebut dengan endositosis. Jika adalah molekul yang akan dimasukkan ke dalam sel, maka molekul itu akan masuk ke dalam bagian membran yang melekuk ke dalam. Nanti kemudian setelah molekul ini masuk ke struktur ini, maka ini akan menutup, kemudian lepas dari membrannya, membentuk vesikula. Nanti vesikula ini kemudian akan menuju ke bagian sel yang membutuhkannya. Nah, proses fagositosis adalah salah satu contoh dari endositosis. Jadi misalnya kalau ada bakteri patogen yang bertemu dengan sel-sel fagositer, misalnya makrofag, maka bakteri patogen itu akan diendositosis dengan menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau molekul yang diendositosis itu berupa cairan, maka proses endositosisnya tidak disebut sebagai fagositosis, tapi disebut dengan pinositosis. Nah, kalau proses pergerakan molekulnya dari dalam sel menuju keluar sel, maka disebut dengan eksositosis. Ini kurang lebih gambaran proses terjadinya endositosis. Jadi kalau ini adalah bagian luar sel, ini adalah bagian dalam sel, maka proses endositosis bisa terjadi dengan cara seperti ini, cara fagositosis. Jadi si partikel yang akan dimasukkan ke dalam sel ini dibungkus dengan vesikula yang disebut dengan fagosom. Nanti kemudian vesikula ini akan lepas dari membran plasmanya, kemudian membentuk kantong seperti ini. Kantong ini berisi substansi yang difagositosis tadi. Nanti kemudian fagosom, jadi vesikula yang mengandung substansi yang difagositosis tadi, akan berfusi dengan lisosom. Lisosom sendiri mengandung enzim-enzim hidrolitik yang berfungsi mencerna atau menghancurkan partikel yang difagositosis tadi. Nah, tapi kalau kemudian partikel yang di endositosis itu berupa cairan atau ukuran molekulnya kecil, maka prosesnya tidak disebut fagositosis, tapi disebut dengan pinositosis. Nanti ada proses endositosis yang membutuhkan reseptor tertentu. Ya, nanti kalau ada sesuatu yang harus diendositosis, maka molekul yang akan diendositosis itu nanti akan diikat oleh reseptor yang terdapat pada membran plasma ini. Jadi ini misalnya molekul yang berbentuk segitiga berwarna abu-abu ini akan dikenali oleh reseptor yang terdapat pada membran plasma ini. Nanti substansi atau partikel yang ini akan terikat pada reseptor yang ada pada membran plasma ini. Setelah itu nanti kemudian ini akan melekuk, bagian ini akan melekuk. Nanti setelah terbentuk lekukannya sempurna, nanti kemudian ini lepas dari membran plasma. Membran plasma nanti kemudian terbentuk vesikula seperti ini. Nah, biasanya proses endositosis yang menggunakan reseptor ini terjadi melalui proses pensignalan.
Jadi ada molekul signal yang berperan untuk merangsang terjadinya proses endositosis yang menggunakan reseptor.